Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lanena. Video ini akan membahas tentang ringkasan dari materi video pertama saya. Di video pertama saya itu menjelaskan tentang bagaimana ilmu biologi, khususnya anatomi fisiologi, menjelaskan dengan sedetail-detailnya komponen-komponen yang membentuk dan menyusun makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Di situ juga saya menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan hanya sebatas mengungkap komponen pembentuknya, penyusunnya, namun tidak bisa menjelaskan bagaimana makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu memiliki perbedaan yang sangat kontra, walaupun terdiri dari komponen yang sama. Karena makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak atau hidup secara otonom, namun makhluk tak hidup itu tidak bisa. Jadi di sini saya ingin mengambil literasi sedikit dari kitab suci Al-Quran, kitab suci agama Islam. Di dalam Al-Quran sangat jelas disampaikan, dijelaskan tentang asal-usul penciptaan alam semesta dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, baik makhluk hidup maupun tak hidup. Dan karena rasa ingin tahu yang besar dari manusia itu sendiri, perkembangan demi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini mulai memberikan dampak terhadap pandangan manusia terhadap agama dan keyakinannya. Jadi tidak sedikit yang mulai skeptis, bahkan ateis, karena beberapa dari mereka hanya menonton atau melafalkan sedikit potongan informasi tentang perkembangan pengetahuan itu sendiri. Kalau saja manusia-manusia yang masih skeptis ini atau bahkan ateis ini mau meluangkan lebih banyak waktunya untuk belajar ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti, maka saya yakin itu akan membuat mereka lebih yakin terhadap suatu agama dan entitas yang maha kuasa yang disebut Tuhan. Nah, jadi ketika saya mempelajari atau belajar tentang anatomi fisiologi, saya menemukan informasi tentang unsur-unsur yang membentuk makhluk hidup sebenarnya sudah sangat jelas, dan tidak butuh lagi penjelasan yang lain, seperti misal mekanika kuantum. Itu tidak perlu lagi karena anatomi fisiologi itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Jadi anatomi fisiologi itu menguraikan komponen-komponen makhluk itu seperti menguraikan komponen-komponen dalam sebuah komputer yang canggih. Jadi seperti video sebelumnya, anatomi fisiologi itu sudah menguraikan manusia merupakan sistem organ. Kemudian yang sistem organ itu dibentuk dari organ-organ, organ ini dibentuk dari suatu sistem jaringan ini dibentuk oleh kumpulan sel ini merupakan sel-sel ini merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang membentuk suatu ikatan, ya seperti itu. Hanya saja yang menjadi pertanyaan ilmuwan atau yang membingungkan para ilmuwan bahwa bagaimana mungkin sebuah alat canggih tanpa diketahui sumber penggeraknya tapi bisa atau mampu berdiri sendiri secara otonom, hidup sendiri secara otonom, berpikir secara otonom. Jadi hal itu yang membingungkan ilmuwan sekarang. Mungkin mereka bisa
menggali lebih jauh komponen-komponen itu, bahkan sampai ke taraf partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Namun belum bisa membuktikan sumber atau asal usul kehidupan ini dari mana. Jadi sebagai umat muslim, ketika mendapatkan fakta ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi kita semua, karena ilmu pengetahuan mengkonfirmasi bahwa agama Islam itu merupakan agama yang benar adanya, dan kitab suci itu bukan karangan manusia, karena di dalamnya ada klaim yang menyatakan bahwa Dialah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dan uniknya dan faktanya, klaim ini sebenarnya menjadi jawaban untuk kebingungan ilmuwan-ilmuwan tentang makhluk hidup yang seakan-akan bisa bergerak secara otonom atau hidup secara otonom. Ya, meskipun masih banyak yang meragukan atau masih tetap pada pandangan skeptisnya atau pandangan ateismenya, ya tetap saja ilmu pengetahuan sampai sekarang masih berjibaku banting tulang untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan bisa memecahkan masalah asal usul kehidupan ini. Tapi buktinya sampai sekarang masih nihil. Belum bisa membuktikan dari mana sumber kehidupan ini. Dan satu-satunya klaim yang diperoleh itu hanya dari agama, khususnya agama Islam. Di dalam Al-Quran mereka jelas adanya klaim bahwa Dialah Allah yang maha mematikan dan maha menghidupkan. Dan bahkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang ada lagi perkembangan tentang ilmu mekanika kuantum yang para ilmuwan merasa bisa mengandalkan ilmu pengetahuan ini untuk memecahkan masalah asal usul penciptaan. Dan saya katakan itu hanya akan menjadi asumsi semata dan selamanya akan menjadi asumsi dan tidak akan pernah terjadi, karena sebagian besar dari teori-teori mekanika kuantum ini hanya seperti sebuah doktrin yang ingin menjauhkan manusia dari keyakinannya, khususnya agama Islam, orang-orang Islam dengan keyakinannya. Jadi pada video selanjutnya saya akan memaparkan beberapa hal tentang mekanika kuantum yang sangat mudah untuk dibantah atau dipertanyakan. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan semoga tidak ada lagi yang skeptis dengan agamanya, agama Islam, atau penganut Islam yang skeptis dengan ajaran agamanya, bahkan lari ke ateis. Jadi saya berharap itu sudah tidak ada lagi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.